Hai, ketemu lagi bareng sama Al di webinar series Wujudkan Passionmu kali ini. Al mau berbagi seputar aktif, kreatif, informatif, dan produktif dengan menggunakan smartphone. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa, mahasiswi, dosen, pengajar, atau profesional di sini sering banget menggunakan smartphone, tapi waktu yang dihabiskan hanya untuk mengkonsumsi konten ataupun media yang kurang begitu produktif. Nah, makanya webinar kali ini khusus diperuntukkan buat teman-teman tuh agar bisa lebih produktif dengan menggunakan smartphone. Pembahasannya, kenapa sih sebenarnya manusia menggunakan smartphone? Terus juga gimana sih caranya mengkonsumsi filter konten yang ada di smartphone? Dampak negatif smartphone, aplikasi pendukung aktivitas keseharian, aplikasi penunjang produktivitas, aplikasi sumber informasi, aplikasi sumber pembelajaran, aplikasi untuk kreativitas, aplikasi penunjang keuangan, aplikasi unik yang mungkin bermanfaat buat teman-teman nih saya pilihkan, dan terakhir tips dan trik menggunakan smartphone secara efektif. Sebenarnya kenapa sih manusia menggunakan smartphone? Yang pertama mungkin sarana sebagai sarana komunikasi. Yang kita tahu adalah fungsi smartphone dari dulu yaitu adalah untuk menghubungi atau berkirim pesan dengan kerabat atau rekan kerja, yaitu untuk berkomunikasi. Yang berikutnya adalah sumber informasi. Kita sekarang-sekarang ini sebagai manusia modern pasti tuh nyari berbagai macam informasi awalnya dari smartphone. Berita, gosip mungkin, video viral, dan lain sebagainya itu informasi dari smartphone kita. Dan ini yang paling kita lakukan, kita sering banget mengkonsumsi konten, baik itu hiburan atau tontonan itu dari smartphone kita. Berdasarkan katadata.com, ada sekitar 92 juta pengguna smartphone aktif di Indonesia itu per 2019. Banyak memang. Nah, di antaranya adalah dari 92 juta orang ini, rata-rata itu sangat aktif sekali menggunakan smartphone. Makanya sebenarnya bukan kata Fox by Design, bukan salah manusia untuk menggunakan smartphone atau aplikasi yang ada di dalamnya karena memang dirancang dari awal itu sebagai sesuatu yang adiktif. Sekali lagi, aplikasi yang ada di smartphone kita memang dirancang itu sebagai sesuatu hal yang sangat adiktif. Contohlah kenapa kita berlama-lama betah banget untuk scroll di Instagram atau berlama-lama betah untuk nonton video di YouTube atau di Netflix. Nah, ini ada beberapa tips mengenai gimana caranya kita memfilter konsumsi konten yang ada di smartphone kita. Saya membaginya berdasarkan 4 quarter. Pertama, mungkin ada konten yang nggak ada gunanya tapi justru bikin kita khawatir atau sedih. Negatif lah ya. Contohnya adalah informasi yang ada di media massa kita dan berita terkini. Kadang-kadang berita tuh isinya kejahatan ya kan. Berita-berita yang bikin kita resah, itu kalau menurut saya itu nggak ada gunanya untuk kita konsumsi dan punya efek negatif. Salah satunya kita mungkin jadi sedih, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konten yang bermanfaat tapi juga bikin kita sedih atau bikin kita kurang begitu enak nih. Contohnya adalah mungkin masukan atau masukan positif dari dosen atau mungkin informasi yang sifatnya bikin kita nggak enak, cuma kita akhirnya akan mengelolanya itu untuk memperbaiki diri kita. Misalnya email atau masukan dari dosen atau guru pembimbing nih, ada bimbingan skripsi. Bikin kita sedih, bikin kita khawatir, iya. Tapi itu bermanfaat buat kita. Soalnya ketika kita dapat informasi tersebut, kita langsung memperbaiki diri kita. Sedangkan kalau yang tadi di kuartal 1, informasi yang ada di media massa, kita mungkin nggak bisa nyelesain masalah publik ya. Misalnya masalah orang banyak, masalah kelaparan, masalah orang kena COVID-19, itu sebuah masalah yang mungkin kita nggak bisa selesaikan. Berikutnya ada konten yang bermanfaat dan juga positif. Nah, jenis ini nih sangat baik sekali buat teman-teman yang bikin happy, bikin senang, nge-improve berbagai macam potensi diri kita, misalnya podcast sama media pembelajaran. Termasuk teman-teman yang mungkin sering buka e-learning nih, nah ini kontennya bermanfaat, juga positif buat kita. Ada juga yang terakhir, yang sebenarnya nggak ada gunanya banget.
tapi bikin kita seneng aja, bikin kita happy ya kan. Salah satunya adalah konten video viral atau konten gosip, main game, ngelihat meme lucu di 9gag atau nonton video-video yang ada di YouTube. Nah, kalau teman-teman sering berhadapan sama 4 komponen konten ini, kalau saya pilihnya adalah selective ignorance. Jadi, pastikan teman-teman memilihnya konten-konten yang hanya bermanfaat dan positif aja. Jadi, kalau bisa tuh diperbanyak konten-konten yang bermanfaat dan positif buat teman-teman. Jangan pilih konten yang informasinya justru negatif buat teman-teman, bikin sedih, terus juga nggak ada gunanya, nggak ada impactnya buat hidupnya teman-teman. Jadi di pemilihan konten di kuartal 3 tuh lebih enak kalau teman-teman mengkonsumsinya lebih banyak di smartphone-nya teman-teman. Karena apa? Sebenarnya kenapa sih kita pilih konten yang positif dan bermanfaat? Karena sebenarnya smartphone itu punya dampaknya. Salah satu dampaknya adalah dampak negatif. Pertama adalah kebanyakan informasi atau overload information. Kadang-kadang kita tuh nggak ngikutin sehari aja berita di sosial media atau di internet, kita jadi mudah gelisah gitu. Waduh, saya kayaknya ketinggalan berita si ini nih. Atau saya kehilangan tren yang lagi in nih sekarang. Mendingan sih semua informasi nggak perlu kok harus diikutin. Berikutnya ada teman-teman mungkin ngerasa kalau teman-teman buka smartphone terus tiba-tiba mau tidur jadi nggak bisa. Soalnya sinar yang ada di smartphone kadang-kadang ngebikin kita sulit untuk tidur. Terus juga ada mengganggu produktivitas nih buat teman-teman yang mungkin pekerja atau profesional. Kadang-kadang kita karena banyak banget notifikasi yang ada di smartphone, kita lupa kerjaan utama kita tunda-tunda, akhirnya nggak selesai-selesai, pulangnya malam, stres, sulit tidur, dan lain sebagainya. Yang paling negatif tentu saja menjauhkan kita dari kehidupan sosial atau kehidupan nyata. Banyak banget teman-teman saya yang di internet followernya banyak sekali, subscribernya banyak sekali, tapi di kehidupan sosial dia tidak punya orang yang terdekat yang bisa menghubungi dia, atau bahkan dia jauh sama keluarganya sendiri meskipun tinggal di dalam rumah yang sama. Yang terakhir, dampak negatifnya adalah gangguan kesehatan mental. Banyak banget dari kita yang ketika ngelihat kehidupan orang lain begitu menariknya sehingga kita ngerasa kehidupan kita kok kayaknya gini-gini aja gitu. Itu gara-gara teman-teman sering banget mantengin yang namanya sosial media, baik itu Instagram, Facebook, Twitter ya kan. Kadang-kadang orang-orang lain ya kan posting dia lagi jalan-jalan di mana, teman-teman di rumah aja ngerasa oh kayaknya kehidupan gue gini-gini aja nggak bisa gitu, iri. Tapi teman-teman nggak mampu untuk ngelakuin hal itu. Jadi pastikan informasi yang negatif, yang kurang lebih yang tidak ada gunanya buat teman-teman itu dikurangi pengkonsumsiannya. Berikut aplikasi pendukung aktivitas buat teman-teman, pastikan ini diinstal soalnya ini gratis juga dan ini ada di iOS maupun di Android. Nah, saya bangun pagi itu selalu jam eh, 5 pagi atau paling lambat tuh jam 6 lah pagi, jam 6 pagi itu biasanya saya dibangunin sama alarm Mon. Alarm Mon ini cukup unik ya. Kalau alarm biasa ngebangunin teman-teman tuh cukup pakai bunyi, ini pakai yang namanya gamification. Jadi teman-teman dipaksa untuk melek, kalau nggak melek, kalau teman-teman sekali pencet nose, dia akan ngebikin berbagai macam hal yang menarik. Salah satunya adalah dia akan audionya akan lebih keras gitu, atau ada seorang K-popers yang bakal bangunin teman-teman. Jadi teman-teman seolah-olah ditelepon atau dihubungi sama K-popers, disuruh untuk ajak bangun. Nah, dengan dengan istilahnya tuh dengan visualisasi seperti itu, siapa sih yang nggak kaget dan akhirnya bangun. Nah, Alamon ini gratis, teman-teman bisa download di iOS dan di Android Google Play. Oke, berikutnya sebelum saya melaksanakan kegiatan, saya selalu pasti lihat yang namanya kalender. Saya pakai sektograf ini supaya bisa tahu nih kegiatan saya hari ini apa aja. Sektograf ini unik dalam bentuk widget. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat jam, itu kan biasanya jamnya dalam bentuk linear tuh di aplikasi ataupun di smartphone. Nah, sektograf ini unik, dia bentuknya rounded atau bulat kayak jam biasa. Di tengah-tengah jam nanti akan diselingi atau dikasih tahu informasi jadwalnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bakalan lupa jam berapa akan melakukan kegiatan apa. Misalnya mau ada meeting, misalnya mau ada kegiatan hal yang ada di luar ruangan misalnya, itu akan diingatkan sama
sektograph ini. Berikutnya ada Action Dash. Nah, ini berguna buat teman-teman yang mungkin pingin membatasi penggunaan smartphone-nya. Sekali lagi, pingin membatasi penggunaan smartphone-nya. Soalnya si Action Dash ini bermanfaat buat teman-teman untuk nge-mute notifikasi atau nge-mute internet yang ada di dalam salah satu aplikasi. Misalnya di jam 7 saya nggak mau nih ada notifikasi misalnya WhatsApp atau notifikasi email atau notifikasi sosial media. Nanti bakal sama Action Dash dinonaktifkan notifikasinya. Action Dash ini juga bisa menjadikan teman-teman lebih produktif ya. Soalnya dia bisa nge-mute istilahnya nge-freeze aplikasinya teman-teman supaya dia tidak aktif di jam yang teman-teman inginkan. Nanti setiap harinya atau setiap minggunya teman-teman bisa dapat report nih. Lebih produktif di manakah teman-teman? Apakah lebih sering ngeliatin sosial media kah? Atau teman-teman lebih sering menggunakan aplikasi-aplikasi produktif misalnya seperti email, seperti Google Form atau Google Doc atau Google Sheet. Jadi nanti dikasih tahu nih produktivitasnya teman-teman selama satu hari ini ngapain aja dengan aplikasi namanya Action Dash. Kalau di iOS Action Dash nggak ada, teman-teman di iOS atau di iPhone bisa menggunakan yang namanya Screen Time, aplikasi Screen Time. Kurang lebih sama konsepnya. Kedua, aplikasi penunjang produktivitas. Nah, ada apa aja di bagian 2 ini, penunjang aktivitas. Teman-teman bisa menginstal aplikasi yang namanya Trello supaya teman-teman bisa mengelola tugas dan pekerjaan khususnya dengan tim itu seperti dengan menggunakan Post-it. Jadi teman-teman tinggal tempel aja lagi ngerjain apa, nanti orang lain atau timnya teman-teman akan tahu teman-teman lagi ngerjain apa. Di sini bisa teman-teman set due time-nya atau istilahnya deadline-nya kapan. Jadi nanti teman-teman akan diingatkan deadline-nya misalnya besok nih akan diingatkan setiap saat nih. Kamu ingat loh punya deadline di hari esok. Berikutnya bagi teman-teman yang produktivitasnya ada sangkut pautnya sama sesuatu hal yang kreatif, teman-teman bisa install yang namanya Minly atau Minds. Ini sama aja. Jadi teman-teman bisa bikin yang namanya mind maps. Jadi kalau ada idenya bisa dicatat di dalam mind maps ini supaya nanti teman-teman idenya nggak hilang. Apalagi di Minds ini teman-teman bisa ekspor idenya dalam bentuk visualisasi yang keren dan juga PDF. Nah, Minds ini gratis, teman-teman bisa download di App Store dan Apple Store. Berikutnya ada Watch Auto. Ini adalah aplikasi kesukaan saya. Kadang-kadang saya merasa tidak produktif untuk membalas pesan secara bersamaan karena saya punya aplikasi WhatsApp ada 2 nih, WhatsApp bisnis sama WhatsApp yang biasa. Nah, Watch Auto ini bermanfaat buat balas pesan WhatsApp secara otomatis dengan keyword yang bisa teman-teman berikan. Jadi teman-teman kalau lagi fokus tapi ada telepon penting atau ada pesan penting, teman-teman akan dibalaskan dengan menggunakan Watch Auto secara otomatis. Misalnya orang yang sedang Anda hubungi ini lagi sibuk atau lagi meeting, coba hubungi kemudian. Jadi itu sangat produktif sekali. Nggak usah harus sering lihat WhatsApp, biar bot yang balas sendiri. Berikutnya aplikasi untuk memfilter informasi nih. Saya memfilter informasi pemberitaan yang baik-baik dengan menggunakan Feedly. Feedly ini salah satu aplikasi RSS feeder gratis di mana teman-teman bisa memfilter informasi berdasarkan keyword. Jadi kalau teman-teman misalnya sukanya tentang desain, teman-teman bisa masukin nih keyword desain. Jadi nanti berita-berita yang dihasilkan adalah berita-berita yang ada keyword desainnya aja. Atau teman-teman misalnya suka teknologi, teman-teman bisa masukkan kategori teknologi. Jadi nanti yang dikasih tahu sama si Feedly ini adalah berita-berita mengenai teknologi aja. Dan karena dia tampilannya adalah simple, jadi teman-teman nggak bakalan ngeliat iklan di aplikasi Feedly ini. Berikutnya ada Refine. Refine saya gunakan untuk mencari berbagai topik yang memang menjadi favorit saya. Sekilas memang mirip sama Feedly. Cuma bedanya di Refine ini teman-teman bisa nge-follow berbagai macam ahli atau mentor. Misalnya saya nge-follow salah satu mentor digital marketing namanya Robert Kiyosaki.
atau banyak sih sebenarnya orang-orang penting yang bisa teman-teman follow di sini. Jadi setiap mereka ada update penting itu nanti ada ini ya, ada update tertentu di dalam aplikasi Refine ini. Jadi teman-teman mengupdate berdasarkan interest yang teman-teman suka. Saya juga menggunakan aplikasi namanya Product Hunt biar bisa tahu aplikasi-aplikasi terkini yang mungkin saya tidak ketahui sampai akhirnya Product Hunt kasih tahu ini loh aplikasi yang lagi tren. Jadi karena saya suka aplikasi desain, saya ikut di Product Hunt ini aplikasi-aplikasi desain. Jadi kalau ada aplikasi yang gratis, saya bisa tahu di Product Hunt ini. Berikutnya ada aplikasi sumber pembelajaran bagi teman-teman mungkin yang menggunakan smartphone hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada gunanya, misalnya main game. Ya, main game juga ada gunanya untuk meredakan stres. Cuma kadang-kadang kita perlu juga nih menambah wawasan kita tentang keilmuan sesuatu hal yang penting buat kehidupan kita. Nah, Primer adalah salah satu aplikasi buatannya Google supaya teman-teman bisa belajar digital marketing dengan gratis. Nah, di sini udah ada bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman bisa belajar sosial media, digital marketing, entrepreneurship di dalam aplikasi Primer ini. Nggak ada iklan setahu saya, sejauh ini saya menggunakan. Terus juga ada aplikasi yang namanya Mimo. Ini berguna banget buat teman-teman yang mungkin mau memperkaya pengetahuannya tentang dunia coding atau yang dulu mungkin mahasiswa FTI tapi jarang coding, akhirnya lupa coding-codingnya kayak gimana aja. Mimo ini bisa teman-teman gunakan untuk mengingat kembali teknik-teknik menggunakan bahasa pemrograman atau bagi teman-teman yang mungkin baru mau belajar coding bisa diinstal Mimonya. Itu tadi aplikasi untuk pembelajaran. Berikutnya ada aplikasi untuk kreativitas. Nah, ini yang menarik banget nih. Kadang-kadang handphone tuh banyak banget fungsi dan fiturnya. Kadang-kadang kita juga sering banget menggunakan smartphone kita untuk melakukan berbagai macam kreativitas ya ditujukan untuk orang-orang tersayang. Misalnya editing foto. Kita lagi jalan-jalan di mana supaya fotonya bagus diedit dulu. Ada aplikasi yang sering saya gunakan namanya remove.bg. Ini bukan aplikasi, ini website bisa diakses di iPhone maupun di Android. Kalau teman-teman mau di cropping gambarnya secara otomatis dengan menggunakan artificial intelligence, bisa menggunakan remove.bg ini supaya teman-teman bisa bikin misalnya WhatsApp status, bukan WhatsApp status ya, WhatsApp stiker dengan nge-remove background yang ada di belakang. Berikutnya ada aplikasi namanya Over buat teman-teman yang mungkin hobi bikin desain, misalnya desain poster, desain logo, misalnya atau desain sosial media, story, WhatsApp story, Insta story itu bisa dengan menggunakan Over. Ini aplikasi yang lebih baru dibandingkan Canva. Saya pindah dari Canva ke Over ini soalnya pilihannya lebih banyak dan dia tuh bisa dipakai offline. Berikutnya ada aplikasi Quick buat teman-teman yang berguna buat bikin ini ya, bikin video. Kalau teman-teman lagi jalan-jalan nih mau bikin short video gitu untuk dipajang di story atau Insta story, itu bisa banget menggunakan aplikasi Quick. Kenapa saya menggunakan Quick? Soalnya nggak ada iklan, nggak ada watermark di videonya. Jadi nanti ketika teman-teman ekspor, tinggal dihapus saja watermarknya. Ini tidak berbayar alias gratis. Udah ada template-nya, udah ada lagunya, semuanya tuh seamless banget, terutama buat teman-teman yang tidak bisa ngedit video. Kadang-kadang videonya dieditin sendiri, maksudnya dipotong sama si Quick-nya sendiri. Berikutnya ada aplikasi Remix, salah satu aplikasi yang terbaru yang saya gunakan. Remix ini adalah salah satu aplikasi desain untuk ini ya, untuk anak Twitter ya. Jadi kalau anak Twitter kan kadang-kadang dia tidak suka gitu untuk posting-posting di sosial media, misalnya di Instagram gitu. Karena Twitter bisanya nulis. Nah, ini dari Twitternya itu bisa dihasilkan visualisasi yang bagus dan langsung dipublish ke dalam Instagram. Berikutnya ada aplikasi yang saya gunakan sebagai penunjang aktivitas keuangan atau bisnis. Saya menggunakan Wallet, salah satu aplikasi untuk mengatur keuangan yang terhubung ke berbagai macam bank. Wallet ini aplikasinya lumayan simple, saya berbaginya dengan partner saya supaya dia bisa ngeliat nih tabungan saya di bank ini ada berapa, terus saya belinya apa aja. Bagi teman-teman mungkin yang malas banget nyatet keuangan tapi pengen aplikasi yang bisa mencatat sendiri ya keuangannya, transfer atau beli apa.
Itu bisa menggunakan wallet. Nanti di setiap akhir bulan, bukan setiap akhir bulan ya, setiap minggunya itu akan ada sebuah kuis. Jadi kalau teman-teman misalnya beli voucher game nih dengan menggunakan transfer aplikasi Gojek atau transfer bank, nanti dikasih tahu apakah pembelian Anda tuh bisa layak atau pembelian Anda tuh bisa bikin Anda bahagia gitu. Nah, dari mood yang teman-teman sampaikan nanti si wallet ini bakal kasih kesimpulan di setiap akhir bulannya. Anda tuh terlalu boros padahal barang-barang atau benda-benda atau jasa yang dibeli atau yang dibayarkan itu tidak bisa membuat Anda bahagia. Jadi sekeren itu aplikasi wallet. Berikutnya ada Eleven Bookkeeping. Saya menggunakan Eleven Bookkeeping ini lebih bertujuan untuk secara otomatis, secara ini ya, kalau tadi kan wallet tuh lebih otomatis, Eleven ini lebih manual. Jadi kalau teman-teman ada pengeluaran gitu lagi jajan, tinggal foto aja atau tinggal tulis aja di aplikasi ini, nanti ada statistiknya, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, dan bisa dijadikan report setiap bulan. Jadi nanti dia ada kurvanya. Borosnya di sektor apa sih? Misalnya sektor makanan nih, tukang jajan nih, atau ngopi terus nih. Di situ udah ada icon-icon yang keren di mana teman-teman bisa menganalisis setiap bulannya pos-pos pengeluaran yang sangat detail dengan menggunakan aplikasi Eleven Bookkeeping ini. Berikutnya ada aplikasi yang saya gunakan karena saya orangnya sedikit pelit ya. Saya menggunakan aplikasi Flip, salah satu aplikasi yang saya gunakan untuk transfer antar bank tapi tidak terkena biaya. Prosesnya simple, saya tinggal transfer ke rekeningnya Flip. Misalnya saya dari BCA ke Mandiri. Saya akan transfer ke BCA-nya Flip, nanti dari BCA-nya Flip dia akan transfer lagi ke Mandirinya saya. Jadi tanpa ada biaya admin yang 6.500. Sampai saat ini saya udah menghemat banyak sekali ya di Flip ini. Dari 6.500 saya bisa menghemat sampai jutaan rupiah soalnya menggunakan aplikasi Flip ini. Oke, ini adalah aplikasi beberapa yang terakhir mungkin yang bisa teman-teman install yang unik tapi bermanfaat. Ada sebuah aplikasi yang bisa teman-teman gunakan, itu namanya Google Lens. Dia fungsinya untuk mencari jawaban dengan lensa kamera smartphone-nya teman-teman. Atau bisa ngebaca QR code dan bahkan dia bisa nge-translate teks yang ada di picture-nya teman-teman. Dia bisa mengcopy paste teks yang ada di poster yang dari foto itu bisa jadi copy paste di hand smartphone-nya teman-teman. Ini adalah aplikasi buatan Google dan dia menggunakan artificial intelligence. Terus berikutnya saya sering banget ngeburu aplikasi gratisan. Sekali lagi saya sering banget ngeburu aplikasi gratisan. Saya pakai aplikasi yang namanya AppSales untuk ngeliat aplikasi mana sih yang ada yang lagi gratis. Biasanya dia akan update sekali, makanya kalau ada aplikasi gratis yang biasanya berbayar, misalnya berbayar $5 nih, tapi hari ini aja 3 jam aja dia akan gratis, itu akan dikasih tahu sama app sales. Ini keren banget buat teman-teman mungkin yang mau memburu game yang tadinya harus berbayar, itu gratis, langsung download aja, jadi nanti bisa dimainin dan itu legal. Daripada install APK di luar dari App Store, mendingan install AppSell ini supaya teman-teman bisa dapat diskon ataupun aplikasi yang sedang gratis di hari ini. Berikutnya juga ada yang namanya VisiMark. VisiMark ini semacam bookmark, tapi bookmark bukan sembarang bookmark, dia bisa membookmark satu website dengan ada thumbnailnya. Ini penting buat saya yang kadang-kadang pingin bookmarknya yang saya bookmark di aplikasi Android ini itu bisa saya lihat lagi di desktop misalnya. Bookmark ini gratis, tapi ada iklannya tapi nggak apa-apa lah ya. Terus juga ada yang namanya aplikasi Push Bullet. Nah, Push Bullet ini penting buat teman-teman yang mau nge-share sebuah URL atau nge-share file dari smartphone-nya teman-teman itu ke desktopnya teman-teman. Jadi di desktopnya ketika teman-teman misalnya ada foto nih yang mau dikirim dengan menggunakan Push Bullet ini dari smartphone ke desktop. Caranya tinggal di Push Bullet aja image atau URL-nya. Sehabis itu nanti teman-teman bisa buka secara otomatis di desktop atau di laptopnya teman-teman. Berikutnya, kadang-kadang kita sering banget nih nemu sebuah artikel yang menarik, cuma kadang ya kan itu ada iklannya. Nah, makanya saya biasanya nge-save sebuah
halaman website itu saya ubah menjadi PDF. Nah, teman-teman bisa install sebuah aplikasi namanya Webpage to PDF. Saya seringkali bacanya offline, jadi artikelnya udah saya download, saya baca offline dengan menggunakan PDF. Ada juga aplikasi yang namanya World Around Me. Ini aplikasi ini keren banget buat teman-teman yang suka jalan-jalan ke tempat yang mungkin belum diketahui, tapi pingin nemuin jajanan-jajanan enak atau tempat-tempat yang memberikan experience terbaik. Dengan Around, teman-teman bisa dapat tempat makan, itu dengan menggunakan augmented reality. Jadi teman-teman misalnya lagi ada di sebuah wilayah yang asing, terus cari makan, mau cari makan apa yang enak, di situ teman-teman aktifkan aja World Around Me. Terus di situ ada AR, nah, dalam bentuk video. Nah, nanti teman-teman ikutin aja berapa langkah, misalnya menuju restoran Dina. Di situ nanti bisa kelihatan langkahnya berapa. Terus juga dia ada makanannya, menunya apa aja, itu bisa menggunakan World Around Me. Nah, kalau ini bukan ini ya, bukan bukan aplikasi. Si Hub.tw ini eh, salah satu website yang bisa teman-teman gunakan untuk mendownload jurnal-jurnal ilmiah yang tadinya bayar jadi gratis. Kadang-kadang dia URL-nya sering berubah, cuma yang saya pakai sekarang si Hub ini. Berikutnya juga ada yang namanya udemycoupon.learnviral.com supaya teman-teman yang tadinya mau ikut kursus Udemy gratis itu dikasih vouchernya di udemycoupon.learnviral.com ini. Cepet-cepetan ya, soalnya kupon-kupon yang di sini tuh biasanya dia terbatas untuk beberapa user aja. Saya udah mengumpulkan Udemy Course tuh banyak banget yang tadinya bayar jadi gratis dengan menggunakan Udemy Coupon Learnfile ini. Oke, itu aja sih. Berikutnya saya mau ngasih tips and trick menggunakan smartphone secara positif. Pertama, saya pasti hanya akan mengaktifkan notifikasi yang sangat penting. Saya menggunakan aplikasi lagi nih namanya Filterbox. Dia akan bisa menonaktifkan beberapa aplikasi yang menurut saya nggak penting supaya notifikasinya tidak muncul di dalam smartphone saya. Berikutnya juga kalau teman-teman misalnya kesulitan untuk tidur nih, terapkan warna grayscale. Teman-teman bisa download yang namanya Rasio Minimal Launcher supaya nanti setiap malam teman-teman mau tidur tapi sulit tidur karena buka smartphone terus, ya udah smartphone-nya dikasih warna tuh hanya grayscale aja atau hitam putih. Saya juga menggunakan NetGuard untuk membatasi pemakaian paket data saya. Nah, ini bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin ya kan paket datanya terbatas, makanya gunakan NetGuard ini untuk membatasi pemakaian paket data. Dan dia ada unsur security-nya ya, jadi dia bisa tahu nih datanya teman-teman nih kekirim atau digunakan ke portal mana aja. Kalau sekiranya ada URL atau ada portal yang tiba-tiba kok muncul di NetGuard, teman-teman bisa nonaktifkan. Jadi bisa ngeblok port internet ke arah tersebut. Berikutnya juga tidak semua momen perlu kamu rekam atau diabadikan. Kadang-kadang ini yang saya lakukan. Wah, malam tahun baru nih, saya akan coba ngerekam uh, berbagai macam kembang api. Akhirnya ketika saya rekam, sehabis direkam dilihat pun tidak ya kan. Terus saya kehilangan momen kebersamaan bersama orang yang tersayang. Jadi sekarang kalau ada momen-momen penting dalam hidup saya usahakan tidak terlalu banyak ngerekam dulu ya kan. Nanti aja ngerekamnya sehabis itu uh, misalnya sehabis makan baru direkam, jangan makan dulu, jangan direkam dulu, difoto dulu baru makan ya kan. Berikutnya ya udah teman-teman boleh saatnya berkumpul dengan keluarga, pastikan smartphone-nya tuh disimpan dulu supaya teman-teman bisa ngelakuin social quality time yang bagus banget. Jangan sampai lagi berkumpul sama orang banyak, teman-teman masih ngeliatin handphone aja. Nah, teman-teman juga bisa cari hobi atau olahraga yang meningkatkan aktivitas supaya teman-teman tidak ketergantungan sama smartphone-nya teman-teman dan bisa meningkatkan aktivitas teman-teman secara quality meningkat di dunia nyata. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan NetGuard supaya saya bisa memfilter internet dan paket data saya. Berikutnya juga ada Filterbox. Saya menggunakan Filterbox ini untuk menonaktifkan notifikasi yang menurut saya nggak terlalu penting. Terakhir, saya menggunakan aplikasi Ratio ini
Dia launcher bentuknya supaya saya tuh nggak terlalu mantengin smartphone saya saat malam hari. Kadang-kadang smartphone saya tuh warnanya abu-abu tuh grayscale. Sengaja memang supaya saya nggak terlalu tertarik untuk ngebukanya di malam hari. Itu aja dari Al. Terima kasih udah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Budi Luhur.